Sudah mulai. Jadi hari ini kita akan membahas materi tentang keuangan. Di sini ada yang bawa uang, kan? Semua bawa. Silakan dikeluarkan. Silakan dikeluarkan. Yang bawa uang dikeluarkan. Sudah? Di sini kan ibu pegang uang berapa? 10.000. Dengan uang ini kalian mau beli apa? Ada. Kalian bisa membeli keinginan kalian dengan uang 10.000. Tentang uang dan lembaga keuangan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi pengertian dan fungsi uang. Kedua, mampu menjelaskan sejarah perkembangan uang dari barter hingga uang nominal. Yang ketiga, peserta didik mampu mendeskripsikan jenis-jenis uang yang berlaku di Indonesia. Kemudian menjelaskan peran dan fungsi lembaga keuangan. Oh iya, belum dibacakan ya? Kan begini ada saya untuk kita ini begitu. Tadi dia bawa? Kan kita ini begitu. Anak tahu ya? Hari ini ada buku. Oh iya. Dewi Sartika, Cina Dunia, Indonesia. Iya. Hafiz Yazid, Jelita, Kevin, Laila Nazira, Rifki Aditya, Tirta, Hafiz Reno, Ido, Dikta, Rizky, Fadil, kemudian Raihan, Dava, Zafra, Naila Amalia, Naila Sofia, Nazwa Aziza, Nizar, Revi Isnatul, Lima Dwi Agustin, Anjay, Kalendra, Dunia, lumayan.
sejarah uang. Ada yang tahu? Kalian sejarah uang? Siapa yang tahu? Ya. Sejarah uang, ayo siapa yang tahu? Sejarah uang? Sejarah apa? Lupa. Ya. Oh, lupa. Di sini gua akan menampilkan sebuah video. Kalian simak video. Money is everything. Ungkapan itu sangatlah mencerminkan betapa uang sangatlah dibutuhkan oleh banyak orang. Orang-orang bekerja siang malam untuk mendapatkan lembaran-lembaran uang. Tapi, tahu nggak sih sejarah dan asal usul dari uang itu sendiri? Maka dari itu, kamu harus tahu. Sebuah benda tak akan tercipta dengan sendirinya. Begitu juga dengan uang. Banyak proses yang dilalui sehingga uang itu dapat tercipta. Pada awalnya, manusia belum mengenal kegiatan tukar menukar. Karena dahulu setiap orang berusaha memenuhi kebutuhannya dengan usaha sendiri. Manusia berburu jika dia lapar, membuat pakaian sendiri dan juga bertanam untuk mendapatkan bahan makanan. Namun apa yang mereka produksi ternyata tidak cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan mereka. Lalu mereka mencari orang yang mau bertukar barang dengan barang yang mereka butuhkan. Dan dari sinilah muncul sistem barter. Lalu karena sistem barter memiliki banyak kekurangan, salah satunya adalah sulitnya menemukan orang yang mau menukarkan barangnya, maka digunakan benda-benda tertentu sebagai alat tukar. Biasanya benda-benda yang digunakan memiliki nilai tinggi dan dibutuhkan masyarakat. Dahulu, bangsa Romawi menggunakan garam sebagai alat tukar. Pengaruh bangsa Romawi dalam menggunakan garam sebagai alat tukar ternyata terlihat sampai sekarang. Dalam bahasa Inggris, upah disebut sebagai salary yang berasal dari bahasa Latin yaitu salarium yang berarti garam. Meskipun alat tukar sudah ada, tetapi tetap saja masih terjadi banyak kesulitan. Di antaranya adalah kurangnya daya tahan benda-benda tersebut sehingga tidak tahan lama. Lalu digunakanlah logam sebagai alat tukar karena memiliki nilai tinggi dan tahan lama. Logam yang digunakan adalah emas dan perak. Sejalan dengan perkembangan ekonomi, penggunaan logam sebagai alat tukar mengalami kesulitan, yaitu penggunaan uang logam sulit dilakukan untuk transaksi dalam jumlah besar. Lalu diciptakanlah uang kertas, yang pada saat itu kertas yang digunakan merupakan bukti-bukti kepemilikan emas atau perak. Selanjutnya, masyarakat tidak lagi menggunakan logam secara langsung sebagai alat tukar. Mereka menggunakan kertas bukti tersebut sebagai alat tukar. Nah, kertas bukti tersebut adalah cikal bakal uang kertas seperti uang modern saat ini. Makin tahu, makin banyak ilmu. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Like the video, comment below, and subscribe to my channel. Nah, apa yang kalian lihat dari saya tersebut?
Sistem barter. Sistem barter. Apa sistem barter? Tukaran barang dengan barang. Jadi dulu manusia memenuhi kebutuhannya dengan ini. Tadi kan aku punya waktu. Dulu manusia masih di dulu, nggak ada uang. Bagaimana orang dulu ingin membeli atau barang yang gimana caranya? Misalnya kalian punya apel, tapi kalian maunya roti. Jadi kalian harus mencari orang yang mau menukarkan apelnya dengan roti. Jadi itu yang disebut dengan sistem barter. Kemudian tuh ada penjelasannya sistem barter. Sistem barter adalah cara menukar barang untuk memenuhi kebutuhan manusia digunakan sebelum uang dikenal. Pada masa itu seseorang harus menukar barang yang dimiliki jika membutuhkan barang lain. Selanjutnya ada uang barang. Apa uang barang? Pembayaran dengan menggunakan barang sebagai nilai dan alat tukar dengan sebagai sistem uang barang. Contoh barang yang digunakan sebagai alat tukar seperti kulit garam, kayu bermata, daging telur, garam, beras, dan mineral mentah. Contoh barang yang digunakan sebagai alat tukar seperti garam, beras, dan mineral mentah. Kemudian setelah uang barang itu muncul uang logam, di mana uang logam yang digunakan adalah terbuat dari logam seperti emas, perak, atau campuran logam lainnya, dan itu untuk digunakan transaksi dari bernilai kecil dan memiliki bentuk serta ukuran tertentu. Setelah uang logam muncul uang kertas. Uang kertas kalian tahu kan uang kertas? Uang kertas adalah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Nah, Bank Indonesia itu nanti pembahasan nanti masuk ke lembaga keuangan. Terakhir ada uang digital. Uang digital uang dalam bentuk elektronik yang disimpan di kartu. Contohnya tapi bukan pemerintah yang mengeluarkan atau bukan pemerintah yang mencetak. Ya, dikeluarkan oleh pemerintah, tapi bukan pemerintah yang mencetak. Nanti kita bahas di lembaga keuangan. Tapi bukan pemerintah yang mencetak uangnya. Ya. Terus jenis-jenis uang ada dua, uang kartal, uang kira. Uang kartal itu seperti apa? Uang kartal. Uang kartal. Uang jasa. Apa bedanya pembayaran jasa? Iya. Iya, uang kartal apa uang kartal? Rupiah pembayaran yang kertas, logam itu uang kartal. Tapi kalau uang kira, uang yang tersimpan di dalam rekening bank atau saldo. Itu ada penjelasannya. Uang kartal atau uang kertas adalah logam yang sering kita gunakan, termasuk dalam kategori uang kartal yang diterbitkan oleh BI atau Bank Indonesia. Nilai uang tersebut tercantum di permukaannya dan disebut sebagai nilai nominal. Kalau uang kira uang kira
Kapan. Kalau sebagai alat pembayarannya bagaimana? Gimana? Terus. Uang yang secara resmi dikeluarkan oleh pemerintah, tapi yang digunakan bukan yang dapat diterima dan digunakan secara umum oleh masyarakat. Yang ketiga itu ada sebagai satuan hitung. Uang dapat digunakan untuk menunjukkan nilai barang dan jasa atau menentukan dan menghitung harga barang. Yang sebagai penyimpan kekayaan, untuk ditabung. Jika dilakukan secara rutin akan membuahkan hasil. Hal ini menunjukkan fungsi uang sebagai alat untuk menyimpan kekayaan. Iya, kalian harus menampung. Dengan tujuan yang menampung apa? Ya, uang yang disimpan biar banyak. Ya, kalian dapat mengamankan sesuatu. Yang terakhir ada sebagai pemindah kekayaan. Gimana? Sebagai pemindah kekayaan. Hah? Warisan. Warisan itu ada warisan. Sebagai pemindah kekayaan warisan. Surat penyimpan nominal. Itu contohnya. Orang tua kalian bisa menjual perhiasan, kemudian uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk pembinaan tanah. Terus itu kalau perhiasannya kalau cuma perhiasan sedikit misalnya aku mau jajan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sudah paham tentang uang, sejarahnya dan jenis fungsinya? Kalau paham, apa bang itu? Alat tukar yang sah. Alat tukar yang sah. Sebagai alat satuan itu. Kalau masuk ke lembaga keuangan, apa lembaga keuangan? Lembaga keuangan adalah yang bergerak pada di bidang keuangan atau biasanya kita sebut BI. Bank Indonesia itu masuk ke bank sentral. Ya, bank sentral. Yang itu tadi kan pemerintah yang mengembangkan, tapi yang menciptakan bukan pemerintah. Nah, yang menciptakan itu apa? BI, Bank Indonesia. Bank Indonesia itu masuk dalam bank sentral. Jadi yang menciptakan itu BI, bukan pemerintah, tapi yang mengeluarkan pemerintah. Terus jenis lembaga keuangan. Jenis lembaga keuangan ada dua. Lembaga keuangan lembaga keuangan bank. Contohnya apa? Bank sentral, bank umum, bank
pada masyarakat menyediakan layanan keuangan membantu pelancaran transaksi ekonomi Fungsi lembaga keuangan terus ini peran lembaga keuangan bagi masyarakat. tempat mengambil aman Iya kan, tempat mengambil yang aman. yang Terus memberikan pinjaman untuk usaha atau kebutuhan mendesak, bisa minjam ke BRI terus mempermudah pembayaran dan penerimaan uang. Misalnya mempermudah pembayaran, kita nggak usah tidak diperlukan dari aplikasi. Terus ada menemukan budaya pengelolaan keuangan. Itu manfaat lembaga keuangan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaatnya buat masyarakat menyimpan uang, terus menjadi solusi keuangan saat keadaan darurat memberikan edukasi edukasi keuangan keuangan itu manfaatnya. Sekarang tugas kalian adalah yang sudah kemarin membentuk 4 kelompok. Ya, 4 kelompok itu aku akan memberikan amplop yang berisikan tentang badan yang berisikan soal satu. Masing-masing anak ini diajak ya, masing-masing anak itu dapat satu soal. Ada yang maksudnya dapat satu kartu, ada yang dapat soalnya, ada yang dapat jawabannya. Kemudian kalau kalian sudah megang ini, ambil, kalian mencari pasangan kalian, pasangan yang cocok, maksudnya soal sama jawabannya. Setelah itu kalian tempel pada LKM ini. Paham? Kan bentuk jadi 4 kelompok. Ini satu amplop berisikan 8 kartu soal dan 8 kartu jawaban. Jadi kalian ambil di sini ya, kelompok 1, 2 di sini, kelompok 3, 4 situ. Kalian ambil satu orang satu. Ini lah ambil yang ini. Di sini kan.
Satu kelompok itu beda sama tapi diajak. Jadi khusus satu kelompok aja, jawabannya sama soalnya ada di kelompok satu aja. Iya, bukan lain ya. Jadi itu berarti jadinya dapat 2. Jadinya 2. 2 satu soal dan 2 jawaban. Setiap orang beri 2. Di sini ada jawaban. Jadi 2. Kilo.
sebutkan satu kelebihan tangan dan jari. Nah, sebutkan satu kelebihan ini. Kelebihan tidak. Ya, coba kalau kalian nggak yakin, lihat di buku ada. Telu papat. Kurang lewat ya. Ini gambarnya nyamuk. Banyak yang kayak nyamuk. Ini mahal. Ya. Yo. Iki ditempel nih kok. Apa daya wi? Silakan
Ada yang bisa menyimpulkan? Ada yang bisa menyimpulkan? Apa nanti sikut, sikat. Siapa yang tahu jenis-jenis uang? Katakan. Uang kira, uang elektronik, sama jenis-jenis uang. Jenis-jenis uang kira dan uang kartal. Uang kira apa? Uang kira apa? Fisik, dalam buku fisik. Contohnya, kan uang kira atau uang kartal? Uang kira apa? Yang disimpan dalam bentuk kartu atau uang kartal. Uang kartal.
Blok Indonesia. Blok Indonesia termasuk dalam sentra. Jadi kita hanya menyalurkan ke masyarakat biar masyarakat mulai ke beban maksudnya. Nanti beban ke masyarakat lagi. Jadi terus ya. Jadi sudah pembelajaran kita pada siang hari ini. Terima kasih. Oh ya, minggu depan jangan lupa dipelajari materi tentang apa? Selama dalam lembaga keuangan. Tentang apa? Interaksi masyarakat abad ke-21. Tentang masyarakat yang jaringan. Jangan lupa dipelajari untuk pertemuan ke. Terima kasih.